Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Dunia Manusia. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Hindi Medium. Sebuah film yang bercerita tentang sepasang suami istri yang hidup berkecukupan dan memiliki toko pakaian yang besar. Meskipun kaya, tapi mereka tidak berpendidikan tinggi dan bahkan tidak fasih berbahasa Inggris, sehingga mereka ingin anaknya bersekolah di sekolah terbaik di India, agar anaknya tidak seperti nasib mereka. Mereka pun mempersiapkan segalanya. Mereka pindah di kawasan elit dan ikut bimbingan di salah satu konsultan yang direkomendasikan temannya. Tapi sayang, anaknya pun tetap tidak lulus di sekolah tersebut. Setelah mengetahui bahwa di sekolah itu masih memiliki kuota untuk jalur kurang mampu, mereka pun memutuskan untuk berpura-pura menjadi orang miskin dengan memalsukan dokumen mereka dan pindah di perkampungan miskin tersebut, lalu beradaptasi dengan kehidupan mereka. Film ini menyajikan berbagai pro dan kontra serta kritikan dan solusi di berbagai adegannya. Sangat patut untuk ditonton. Begitu banyak pelajaran di dalamnya, terutama di bidang pendidikan, sosial dan budaya, tentang keluarga dan pendidikan anak, cinta dan kesederhanaan, serta kejujuran untuk mengungkapkan kesalahan dan memperbaikinya. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe, agar kita dapat bersama-sama menyebarkan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur filmnya. Film dibuka di sebuah toko penjahit baju. Seorang perempuan bernama Mita bersama ibunya datang untuk menjahit baju dengan desain modernnya. Tapi pemilik toko mengatakan, apakah tidak terlalu lebar dan terbuka? Kata ibunya, rubah saja, nanti aku akan menasihatinya. Tapi Mita mengatakan, buat apa dia mendesain? Pemilik toko mengatakan kalau kita harus mempertimbangkan desain kita dengan cara pandang masyarakat. Karena ibunya memaksa, Mita kelihatannya tidak senang. Dia lalu mengambil resi pembayarannya pada Raj. Raj mengatakan kalau paman itu tidak tahu tentang rancangan pakaian. Dia yang akan menjahit baju tersebut sama persis dengan desainnya. Disinilah bermula benih cinta Raj muncul. Dia mulai mengikuti Mita kemanapun Mita pergi. Dia rela jadi tukang becak, pembawa payung, sampai tukang foto alias fotografer. Singkat cerita, mereka telah menikah dan memiliki toko yang besar. Karena karyawannya tidak melayani pelanggan dengan baik, dia pun menegurnya bahwa kita harus cari tahu kemauan pelanggan. Sebelum menawarkan barang kepada mereka, cari tahu asal mereka, strata mereka, dan apa yang cocok buat mereka. Raj pun memberikan kartu namanya kepada pelanggan tersebut, bahwa dialah owner Batra Fashion Shop, dan menjelaskan desain baru dari tokonya. Tapi karena istrinya menelpon, dia pun harus balik dan pelanggannya protes. Katanya di toko tertulis pelanggan adalah Tuhan. Dia mengatakan betul, tapi istriku adalah Matrani. Dengarlah dan patuhi panggilan kekasih. Di rumah Mita sedang mempersiapkan Pia untuk pergi bermain. Karena dia adalah ibu yang sangat peduli terhadap anak dan masa depannya, dia pun menjadi sangat hati-hati dan over dalam menjaga dan mendidik anaknya. Sebelum berangkat bermain, harus menggunakan antiseptik, bedak, baju yang tebal, dan saat bermain seluncuran harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum bermain. Dia memperingatkan pembantunya untuk memperhatikan semua pekerjaannya secara detail. Mita pun berangkat bersama Raj untuk mencarikan Pia sekolah terbaik yang tepat untuk masa depannya. Sekolah pertama yang mereka datangi adalah sekolah kedua terbaik di Delhi, yang tidak ada sogok-menyogok dan menggunakan metode senda tari dalam memahamkan siswanya. Di sini Raj mengatakan kalau sekolah sekarang tak seperti sekolah di zamannya. Dia harus dicambuk terlebih dahulu agar paham. Mita bertanya, sekolah negeri masih menggunakan cara itu kan? Kata Raj, saya kurang paham dengan cara mereka mengajarkan matematika dengan musik. Seperti lagu berhitung. Apakah kamu masih mengingatnya? Sekolah kedua yang mereka datangi adalah sekolah yang mirip dengan hotel bintang 5. Kata Mita, sekarang banyak sekolah yang tak ubahnya seperti hotel berbintang 5. Kelas ber-AC, makanan dari penjuru dunia dijual di kantin, dan juga dilengkapi dengan kolam renang. Sekolah ketiga yang mereka datangi adalah sekolah dengan urutan keempat yang mempunyai ikatan kerja dengan Eton, Inggris. Raj bertanya, apakah anak kita mau dikirim ke Inggris yang pernah menjajah kita dulu? Sekolah keempat yang mereka datangi adalah sekolah nomor 1 di Delhi, meskipun kelihatannya tidak seperti sekolah nomor 1. Tapi pengusaha terkaya, usahawan terbesar,
dan bahkan politisi hebat lulusan dari sekolah ini. Foto Pia akan dipajang di sini, tapi formulir pendaftarannya hanya untuk mereka yang tinggal radius 3 km dari sekolah. Kata Raj, untuk apa kita ke sini? Rumah kita kan jauh lebih dari 3 km. Tapi kata Mita, kita cukup pindah ke perumahan Fasam Vihar yang dekat dari sekolah. Sekolah ini mungkin umurnya 100 tahun, tapi rumah kita tak dibangun kemarin. Kita tidak akan pindah, cari sekolah lain, kata Raj. Mita kesal dan tidak mau makan. Dia mengatakan kalau anaknya tidak boleh bersekolah di sekolah negeri seperti mereka. Hidup mereka juga berkecukupan. Sabarlah, jangan menjadi dewa dengan memprediksi masa depannya, kata Raj. Kata Mita, kalau hidup berkecukupan itu belum cukup. Dia tidak mau anaknya sekolah di sekolah negeri karena dia tak akan terdidik, sempit berpikir dan takut bersosialisasi. Apalagi ada yang berbahasa Inggris. Dia tak akan percaya diri, dia akan dikucilkan dan tertekan. Bahasa Inggris bukan hanya bahasa di negeri ini, tapi juga menunjukkan strata. Dan cara terbaik bertahan di strata ini adalah belajar di sekolah yang tepat. Jadi lakukan segalanya agar Pia tidak sengsara. Akhirnya Raj pun luluh dan menuruti Mita untuk pindah rumah. Mereka lalu acting dan berpamitan ke tetangganya untuk pindah rumah. Di rumah barunya semua harus dirubah, termasuk panggilan Mita yang berubah menjadi Hani. Supaya Pia punya teman, semua harus serba Inggris. Malam harinya mereka membuat pesta dan mengundang tetangga-tetangganya. Mita berkata jangan pakai produk lokal saat menyajikan whisky impor. Kata Raj jangan terlalu diambil pusing, karena tujuan pesta ini untuk senang-senang. Tapi kata Mita, tujuan pesta ini bukan untuk itu, tapi agar Pia mendapatkan teman. Saat pesta berlangsung, musik India dimainkan, dan Pia mengeraskan volumenya lalu memanggil ayahnya untuk ikut menari. Semua orang melihatnya dan Mita mematikan lampu lalu mengatakan ke Raj, untuk apa menari tak karuan? Kata Raj, itu lagu kesukaan Pia dan semua orang senang. Kata Mita tidak seorang pun yang senang, malah mereka mengolok-olokmu. Kata Mita kau meninggalkan Candi Chowk, tapi dirimu tetap saja Candi Chowk. Raj bertanya, apakah di sini anak-anak berteman karena ayahnya? Lalu pembantunya berkata, ada yang berteman karena mobil Anda, begitulah hidup kalangan orang atas. Di tempat bermain, Pia menangis karena tak ada yang mau bermain dengannya. Lalu Mita bertanya kepada anak-anak, kenapa tidak mau bermain dengan Pia? Anak-anak menjawab, karena dia berbahasa Hindi. Kata Mita, apakah salah berbahasa Hindi? Anak itu menjawab, ibu bilang jangan berbahasa Hindi. Ibu anak itu datang dan Mita bertanya, apakah berbahasa Hindi itu kebiasaan yang buruk? Ibu itu berkata, tidak, tapi sekolahnya yang tidak mengizinkannya. Kata Mita, oh begitu. Tapi di sini kan bukan sekolah, tak ada yang mengawasinya. Kata ibu anak itu, Anda juga tidak perlu mengawasi tentang sekolahnya. Jika perlu bawa anak Anda ke tempat Anda, karena dia akan bekerja seperti Anda. Tapi tidak dengan anak kami, tujuan kami menyekolahkannya agar besar nanti dapat hidup berguna. Mita mengatakan kalau Pia juga akan seperti anak-anak mereka, dia akan bersekolah di sekolah elit. Pendaftaran sekolah telah dibuka dan Raj ikut antri untuk mendapatkan formulirnya. Mita menghubunginya, apakah antriannya panjang? Raj mengatakan kalau jalur antriannya yang banyak. Ada jalur antrian alumni, antrian jalur saudara kandung, dan orang biasa seperti kita berada di antrian terkutuk. Kalaupun dapat, harus diobservasi terlebih dahulu. Mita meminta tolong kepada temannya untuk memberikan rekomendasi kepada anaknya. Tapi kata temannya, menggunakan cara tersebut juga sia-sia. Dia memberikan nomor konsultan yang dapat membantu anaknya masuk ke sekolah tersebut. Mereka pun menemui konsultan tersebut, dan konsultan tersebut menjelaskan tentang pelajaran di tempatnya. Ada tempat bermain dan belajar berbagai bahasa. Dan mereka siap menempatkan Pia pada pelatihan konsultan tersebut. Tapi kata konsultan, kalau mereka juga harus ikut pelatihannya. Kata Raj, anaknya saja yang dilatih, kan anaknya yang mau sekolah. Tapi kata konsultan, kalau anaknya tidak akan diterima di sekolah top dan terbaik, dan tidak akan diterima di kampus terbaik dengan pekerjaan yang baik. Akhirnya Raj menyetujui, lalu dia diberikan formulir pendaftaran untuk diisi dengan bahasa Inggris yang baik.
karena setiap kata adalah taruhannya. Pagi harinya mereka mengumpulkan tulisannya pada konsultan, tapi tulisan tersebut tidak jelas apa maksudnya, sehingga konsultan memberikan nomor penulis untuk membantunya. Mereka mendatangi penulis tersebut untuk menuliskan pribadi Pia dalam bahasa Inggris. Mereka pun kagum terhadap penulis dan pribadi anaknya. Mereka pun sudah siap wawancara, tapi pakaian yang mereka kenakan sangat glamor. Konsultan memuji mereka dan menyarankan untuk berdandan ala orang kaya yang tidak pamer. Lalu konsultan tersebut menghubungi temannya untuk mendandani mereka. Uji coba wawancara dimulai di depan konsultan, lalu wawancara di depan setiap kepala sekolah. Setelah wawancara, mereka memasuki beberapa tempat ibadah untuk berdoa. Karena wawancaranya berjalan lancar, mereka juga berharap hasilnya juga berjalan lancar. Tibalah pengumuman, mereka mengecek nama Pia tapi tidak ada. Mita pun sedih lalu pulang menemui konsultannya. Kata Mita, 4 sekolah yang mengumumkan hasil wawancaranya, tetapi tidak ada satupun nama Pia yang naik. Sisa Delhi Grammar School yang belum mengumumkan. Lalu di mana salahnya, kata Raj? Bukankah kami telah sesuai dengan pelatihannya? Kata konsultan, salahnya bukan pada Pia dan kalian, tapi semua sekolah tidak mengizinkan bagi anak pemilik toko yang tidak berpendidikan tinggi, karena akan berdampak pada pendidikannya. Tapi kata Mita, kami sungguh-sungguh dengan pendidikan anak kami. Mereka pun pulang dan Raj pergi menemui politisi untuk meminta bantuan memasukkan anaknya di Delhi Grammar School. Tapi kata politisi tersebut itu sia-sia karena kepala sekolah akan merobek rekomendasinya. Minta saja bantuan yang lain, katanya. Raj datang ingin menemui kepala sekolah dengan koper yang berisi uang, tapi belum sempat masuk, tamu yang lain sudah diusir karena ingin menyogok kepala sekolah dengan alasan donasi, dan kepala sekolah sangat marah lalu mengusirnya. Akhirnya Raj mengurungkan niatnya untuk bertemu kepala sekolah. Di rumah, pegawainya datang untuk mengucapkan terima kasih karena anaknya diterima di sekolah terbaik. Mita bertanya, bagaimana dia bisa masuk? Ya, karena Raj menyuruhnya mengambil formulir untuk warga yang kurang mampu, katanya. Lalu dia ikut antri dan dapatkan formulirnya. Pagi harinya Raj menemui konsultannya dan dia mengatakan, kalau kami ditolak karena pemilik toko, lalu kenapa anak pegawainya diterima? Kata konsultan, pasti dia masuk melalui jalur kurang mampu. Setiap sekolah memiliki jatah 25% untuk itu. Dan menurut aturan itu adalah hak mereka. Lalu apakah kami tidak pantas, kata Raj. Kata konsultan, ada satu cara, yaitu melalui jalur itu. Tapi itu untuk anak-anak miskin, kata Raj. Kata konsultan, ya ampun, apakah mungkin anak-anak miskin itu bisa bertahan di sekolah seperti itu? Bisakah mereka berbaur di tempat seperti itu? Palingan mereka akan dikeluarkan selama 1 tahun atau 2 tahun. Daripada bangkunya sia-sia, lebih baik Anda yang mengambilnya. Apakah kami harus miskin dulu, kata Raj. Tidak perlu jadi miskin, tapi buatlah surat keterangan miskin, kata konsultan. Tempat duduknya milik mereka, tapi yang menduduki anak Anda. Jadi Anda menyuruhku membuat berkas palsu, kata Raj. Memangnya apa lagi, kata konsultan. Meskipun sekolah menerimanya, tapi aku tidak ingin masuk penjara, kata Raj. Anda pebisnis terkaya di Chandicok. Anda tahu kan, koruptor saja bebas berkeliaran. Lalu kenapa tidak dengan Anda? Tapi saya sadar, Anda enggan berbuat ini, kata konsultan itu. Raj ke sekolah bertanya berkas apa yang dibutuhkan agar dapat mendaftar jalur warga tidak mampu. Dan dia pun dijelaskan sama bapak tersebut. Setelah mengetahui infonya, dia pun pergi. Lalu ada anak muda yang menawarkannya teh dan mengatakan, Tuan ingin diterima. Dia menyuruhnya untuk membayar di toko. Raj pun menemui pemilik teh dan langsung to the point. Kata pemilik teh pasti berhasil, asalkan uang mukanya dibayar terlebih dahulu. Semua tanda tangan, stempel akan didapatkan. Kata Raj, apa jaminannya? Kata si penjual teh, semua pejabat, pengusaha, bahkan calo seperti dia adalah langganannya. Dan dia telah mengatur semuanya. Pokoknya terima beres. Yang tersisa cuma satu. Setelah berkasnya dikumpulkan, yaitu cabut undian. Karena penerimaan melalui jalur ini dipilih melalui undian. Nama-namanya dituliskan di secari kertas. Kamilah yang akan menuliskan nama anak Anda nantinya. Kemudian anak buah kami akan membawakan minuman bersama dengan kertas itu.
dan nama anak Anda akan dimasukkan ke dalam undian, lalu nama anak Anda akan terambil. Kira-kira bakal bermasalah, kata Raj. Kata si pembuat teh, kenapa mesti ragu? Lalu dia menuliskan namanya, penghasilannya, dan alamat palsunya. Lalu dia menyuruhnya untuk pulang. Di rumah mereka dikejutkan akan berita bahwa banyak orang kaya yang berpura-pura miskin untuk mengambil jalur itu. Dan kepala sekolah akan terjun langsung mengawasi penerimaan hingga tuntas. Dan akan mengunjungi rumah setiap pendaftar. Jika didapatkan kecurangan, akan dijebloskan ke dalam penjara. Mereka pun bengong dan Mita meminta untuk menarik berkasnya, tapi tidak bisa lagi ditarik kembali. Lalu Raj mendatangi si penjual teh mengadukan hal tersebut. Tapi kata si penjual teh, kalau selama 7 tahun hal ini tidak pernah terjadi dalam bisnisnya. Dan dia mengatakan menjadi miskin adalah ide yang bagus, karena alamat yang dimasukkannya adalah tempat orang-orang miskin. Mereka pun pergi membeli baju untuk aktingnya menjadi orang miskin. Mereka mengabarkan kepada tetangganya kalau mereka akan ke Eropa, dan mereka disarankan untuk mengupload foto di Facebook. Mereka pun pergi foto studio untuk diupload nantinya. Pagi-pagi buta, mereka sudah meninggalkan rumahnya menggunakan taksi lalu berangkat ke Barat Nagar. Sesampainya di Barat Nagar, tempatnya bau dan Raj mengingatkan Mita untuk tetap akting. Orang-orang datang menyalaminya dengan ramah, tapi Mita tanpa sengaja menggunakan bahasa Inggris saat melarang Pia mengambil ladu. Karena sikap mereka yang tidak ramah, akhirnya warga tersebut marah dan tidak mau lagi membantunya. Pagi hari saat Mita mengupload fotonya, Raj kehabisan air dan Mita pergi mencari air, tapi warga sekitar tidak mau membantunya. Lalu ada bapak-bapak yang membawakan air dan mengatakan kalau adat sekitar tidak seperti itu dalam menyambut orang baru. Raj pun berterima kasih kepadanya dan dia berkata kalau butuh bantuan silahkan menghubungi dia. Baya pun langsung meminta bantuannya untuk mengajari anaknya bahasa Inggris untuk bisa masuk ke Delhi Grammar School. Tibalah saat pemeriksaan para pendaftar. Raj pun didatangi oleh Pak Kumar untuk diinterogasi dan dia memperlihatkan berkasnya, tapi tangannya sangat halus sehingga membuat Pak Kumar menjadi curiga. Dia memeriksa rumahnya dan menemukan botol aqua dan Pia yang sedang makan pizza. Mereka pun akting kalau perusahaannya bangkrut. Lalu Pak Kumar bilang bagaimana mereka akan membayar sekolahnya jika anaknya terus memakan pizza. Akhirnya mereka mau belajar hidup miskin. Baisap menjelaskan kalau kemiskinan itu adalah seni. Dia akan mengajarkannya karena dia telah diwarisi kemiskinan itu. Di pagi hari Baisap pun memanggilnya untuk pergi bekerja. Sedangkan Mita antri untuk mengambil air. Karena ada ibu-ibu yang memonopoli air, Mita pun marah dan mengatai ibu itu lalu pergi mengambil air. Di tempat pembagian beras, Mita marah-marah lagi karena timbangannya tidak pas. Akhirnya mereka pun diusir. Di tempat kerja, Raj bekerja sembrono, akhirnya upahnya dipotong. Tapi Baya memberikan uang gajinya sebagian, karena katanya seorang ayah tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Begitu juga dengan Tulsi, istri Baya. Karena khawatir mereka tidur dengan perut kosong, dia memberikan setengah dari jatah berasnya. Mereka tahu bagaimana rasanya tidur dengan perut kosong. Mita dan Raj pun akhirnya mampu menyesuaikan diri dengan warga sekitar. Akhirnya Pak Kumar datang lagi dengan melihat kondisi Raj. Dia pun akhirnya mengumumkan kalau mereka diterima, tapi harus bayar Rp24.000. Sontak membuat Baya terkejut. Tapi Raj mengatakan kalau dia mampu membayarnya dengan meminjam uang. Malam harinya Raj pergi ke ATM untuk mengambil uang, tapi Baya menemukannya. Dia beralasan kalau dia ingin mencuri uang, dan Baya pun melarangnya. Raj mengatakan kalau uang itu untuk anak-anak mereka. Baya mengatakan tunggu sebentar, lalu dia tertabrak mobil. Karena mereka mau lapor polisi, si sopir itu minta damai dan memberinya uang Rp20.000, lalu mereka ke rumah sakit. Uang tersebut dia berikan ke Raj. Ternyata tadi Baya cuma akting karena dia ingin membantu Raj tapi tak punya harta untuk ia berikan. Dia pun akhirnya mempertaruhkan nyawanya. Tibalah saatnya nama diundi dan Pia diterima, tapi anaknya Baya tidak diterima. Mereka pun bersedih tapi Baya tetap merayakan kelulusan Pia. Baya bersedih dan tetap memberi semangat kepada anaknya. Kalau ini cuma undian, sekolah inilah yang rugi akibat tidak menerimamu.
Raj meminta maaf kepada Baya, tapi Baya berkata, "Kenapa kau berkata begitu? Ucapanmu seolah-olah kau mengambil haknya." Akhirnya mereka pun berpamitan kembali ke rumahnya dengan alasan pindah rumah. Di rumah Tuan Kapur mengundang mereka, tapi Raj lelah dengan mereka. Mita menyuruhnya makan, tapi Raj mengatakan, "Coba kau bayangkan Mita, demi putri kita dia rela ditabrak mobil, mempertaruhkan nyawanya. Kita ini bukan orang baik-baik, kita mencuri hak anaknya." Mereka pun akhirnya mengunjungi sekolah negeri dan melihat kondisinya yang tak terurus. Kepala sekolah mengatakan, kalau hari ini para orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, sehingga sekolah ini hanya untuk fakir miskin dan tak ada yang peduli dengan mereka. Anak-anak hanya duduk di atas karpet, seandainya ada bantuan, mereka akan punya meja dan kursi dengan nama pemberi sponsor yang dituliskan di atas meja dan di dinding. Tapi kata Raj, kami hanya ingin membantu, kami tak ingin nama kami dituliskan dimanapun. Kata kepala sekolah, apa tujuan Anda sebenarnya? Mita mengatakan kalau mereka ingin mensponsori pendidikan seorang anak. Kemudian kepala sekolah memanggil anak yang bernama Raju untuk memperlihatkan bakat bahasanya. Mita dan kepala sekolah memujinya. Selain itu juga kepala sekolah memperlihatkan bakat musik dan tarian anak didiknya dan menyuruh untuk memilih satu orang yang akan disponsori. Raj berubah pikiran, dia akan mensponsori semua. Apa gunanya mensponsori satu orang anak? Seluruh sekolah harus diuntungkan, kata Raj. Mereka pun sepakat dan sekolah direnovasi. Mereka bekerja dan memperbaiki sekolah bersama-sama. Mita membawakan buku ke sekolah. Mereka juga sudah punya kursi dan meja. Terlihat anaknya Baya sudah membaca dengan bahasa Inggris. Baya pun berterima kasih kepada kepala sekolah. Tapi menurut kepala sekolah, ini semua karena atas kebaikan beberapa orang. Baya meminta alamatnya, tapi kepala sekolah mengatakan kalau mereka tidak ingin dikenal. Tapi akhirnya kepala sekolah pun memberikan alamatnya. Baya sampai di rumah Raj, dia membawakan pisang. Raj pun membuka pintu dan terkejut. Baya mengatakan, sedang apa di sini? Pasti dia merekomendasikan Mohan pada majikannya. Kata Raj, benar sekali, akulah yang meminta majikanku. Baya mengatakan kalau dia tidak lupa dengan Mohan dan mereka pun berpelukan. Baya mengatakan kalau majikannya orang baik, dia telah mengubah sekolah Mohan. Di mana majikanmu, kata Baya. Aku ingin berterima kasih kepadanya. Kata Raj, nanti aku sampaikan. Baya belum mengetahui kalau Raj lah pemilik rumah tersebut. Raj pun akting sebagai pembantu dan membersihkan lantai, dan Baya membantunya. Tapi tiba-tiba pembantunya datang dan mereka pun gaduh. Tapi Baya mengatakan berikan saja, biarkan dia yang membersihkan. Kami semua ingin membersihkan. Tapi kata pembantunya, setidaknya beritahu dulu jika ingin memecatnya. Bukan begitu caranya, Tuan. Kata Baya, kenapa kau memanggilnya Tuan? Jadi aku harus memanggilnya apa? Dia memang pemilik rumah ini, kata pembantunya. Baya pun akhirnya tahu dan Raj pun menjelaskan kepadanya bahwa dia telah bertindak tidak jujur karena anaknya dan dia minta maaf. Baya berdiri dengan mengatakan, politisi mencuri makanan dari si miskin, pemborong mencuri tanah mereka. Ketika ada kesempatan untuk pendidikan yang layak, kau mencurinya. Kenapa? Seandainya anak miskin belajar bahasa Inggris, siapa yang akan melayani orang seperti kalian? Raj mengatakan kalau dia tidak bermaksud demikian. Sumpah demi Tuhan, ini kulakukan demi anakku. Kata Baya, adakah sedikit rasa simpatimu terhadap anakku? Teganya kau mengambil haknya kemudian berbuat amal. Bukan amalmu yang kami mau. Aku ingin anakku mendapatkan haknya yang dirampas dan kau berikan kepada anakmu. Akhirnya Baya pergi. Mita pun panik dan pergi ke sekolah karena khawatir kalau Baya melapor dan Raj akan masuk ke dalam penjara. Mereka pun sampai ke sekolah dan Baya telah terlebih dahulu sampai dan ingin menemui kepala sekolah. Tapi dia melihat Pia lalu Pia memeluknya. Dan dia melihat Mita dan Raj sehingga dia mengurungkan niatnya untuk melapor. Baya mengatakan kenapa orang seperti kami tidak bisa seperti kalian. Karena kami tidak tahu bagaimana cara mencuri hak orang lain. Mita dan Raj pun bersedih. Raj pun pergi menemui kepala sekolah meski Mita melarangnya. Kata Raj, buat apa Mita? Perbuatan kita ini adalah kecurangan. Kita mencuri hak orang miskin. Kata Raj, dia telah menjadi suami yang baik. Tapi kalau dia gagal menjadi manusia,
dia juga gagal menjadi suami dan ayah yang baik. Raj pun mengakui kesalahannya di depan kepala sekolah dan meminta untuk membatalkan penerimaan anaknya. Tapi kepala sekolah mengatakan pindahkan nama Pia Batra dari jalur miskin ke jalur umum lalu musnahkan berkasnya. Raj heran dan mengatakan apa maksudnya. Kata kepala sekolah untuk membantu Anda. Tapi kami melakukan kecurangan nyonya. Kata kepala sekolah tidak. Tindakan Anda ini lebih tepatnya adalah inisiatif. Sekolah kami sangat membutuhkan orang tua seperti Anda. Kata Raj tidak nyonya. Kursi itu milik Mohan. Kata kepala sekolah, seandainya dia memberikan kursi itu kepada anak miskin, apa gunanya buat dia? Kata Raj, bukankah Anda juga berasal dari kalangan miskin? Ya, tapi aku telah melupakannya, kata kepala sekolah. Karena hari ini, teman sekelas yang sederajatlah yang akan saling menerima keberadaan mereka. Raj pun pergi dengan mengatakan kalau kursi itu sah milik Mohan, dan dia pastikan akan mendapatkannya. Memangnya Anda akan mengadu kemana? Ke pers? Politisi, atau polisi? Sadarlah bahwa anak-anak mereka juga bersekolah di sini. Raj pun pergi dan bertemu Pak Kumar dan meminta bantuannya. Di scene selanjutnya, kepala sekolah sedang berpidato dan mempersilahkan penampilan dari anak-anaknya. Kepala sekolah bingung dan curiga melihat muridnya. Setelah selesai pertunjukan, semua orang bersorak dan kepala sekolah juga terpaksa ikut bersorak. Lalu tiba-tiba Raj naik ke panggung. Mari bersorak untuk anak-anak kita. Semua orang bersorak. Setelah dia menyebutkan sekolah Barat Nagar, tak ada lagi yang mau bersorak. Kepala sekolah menyuruhnya turun. Tapi kata Raj, gunakan bahasa Inggris bu kepala sekolah. Karena bahasa Inggris adalah India dan India adalah bahasa Inggris. Jika orang Perancis dan Jerman salah dalam berbahasa Inggris, kita tidak pernah mempermasalahkannya. Tapi jika warga India yang salah, maka dianggap sampah, tak bernilai dan tak bisa diharapkan. Banyak orang tua ingin menjejali anak mereka dengan kemampuan mereka, padahal itu salah. Seperti kami yang menganggap jika anak kami sekolah di sini, maka akan menjadi orang hebat. Sampai harus berbuat segala hal untuknya. Kami tinggal di perumahan kumuh Barat Nagar, mencuri hak orang lain, berbohong, berlaku curang, dan seterusnya. Akhirnya kami diterima melalui jalur miskin. Mencuri hak anak ini. Kemudian aku bertanya-tanya bagaimana pikiran mereka. Bagaimana kalau anak miskin ini diterima belajar dengan anak kalian? Ke sekolah memakai pakaian kotor, mencuri, bernyanyi tak karuan, dan mengajari anak-anak kalian berkelahi. Tapi hari ini anak miskin ini telah membuktikan jika anak-anak miskin ini diterima di sekolah ini, mereka pasti bisa menerbangkan roket menembus langit. Pengakuan kalian atas mereka tidaklah memanusiakan mereka, tapi memanusiakan kalian. Tanpa tape dan gadget, mereka tahu cara bahagia. Dan putriku tak mendapatkan pendidikan itu dari sekolah ini. Di sini hanya dididik untuk menghafal, tapi tidak di sekolah Barat Nagar. Di sana mereka diajarkan untuk mengamalkannya. Putriku tahu mengamalkannya dari anak ini. Tapi tetap saja kita tak pernah mengakui tindakan mereka. Tahu kenapa? Karena orang tua seperti kita adalah pelaku kecurangan. Dan kepala sekolah seperti dia selalu siap siaga menanti kesempatan. Dia ini bukan kepala sekolah, tapi pebisnis. Dewasa ini pendidikan tak lagi berarti selain usaha meraup keuntungan. Dan aku tidak akan mendidik anakku untuk mengambil hak orang lain. Dan dia bisa belajar di mana saja, tapi tidak di sini. Dan mulai hari ini, anakku tak akan belajar di sekolah ini. Ia pun meminta maaf kepada istrinya lalu turun panggung. Dan minta memberikan tepuk tangan kepada Raj dan mengatakan aku bangga padamu Raj lalu pergi. Mereka membawa Pia ke sekolah Barat Nagar. Kepala sekolah mengatakan kalau keputusan mereka benar-benar terbilang cukup berani. Kata Raj, kami akan tetap berusaha. Masih ada sekolah lain yang akan menerimanya. Tapi kata Mita, kenapa harus di sekolah lain? Dia menyerahkan anaknya ke kepala sekolah. Kata kepala sekolah, Nyonya yakin? Kata Mita, seperti yang pernah Anda katakan. Kondisi sekolah negeri buruk karena tidak ada orang mampu yang menyekolahkan anaknya di sana. Anda benar Nyonya, kata kepala sekolah. Kalau begitu kami akan menyekolahkan Pia ke sekolah Anda, kata Mita. Kepala sekolah pun akhirnya mengantar Pia. Raj mengatakan, kau menyekolahkan Pia di sekolah negeri. Nanti dia akan menjadi sepertiku. Tapi Mita mengatakan kalau dia memang ingin Pia menjadi sepertinya. Kau peka dan percaya diri.
rela memperjuangkan hak orang lain. Hentikan, aku tidak terbiasa mendengar kata pujian, kata Raj. Scene pun ditutup dengan Pia yang berangkat ke sekolah bersama Mohan. Ya, baiklah teman-teman, itulah tadi hasil review kita tentang Hindi Medium. Silahkan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang teman-teman dapatkan.